Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sehat dimanapun berada, bagaimana kabarnya? Hari ini ketemu lagi dengan saya Eva di acara Podcast Bincang Sehat di Rumah Sakit Universitas Andalas. Hari ini tanggal 29 September 2023, yaitu memperingati Hari Kesehatan Jantung Sedunia. Nah, untuk bincang sehat kita pada hari ini yaitu terkait tentang kesehatan jantung, screening dan deteksi dini untuk jantung kita. Nah, untuk narasumbernya tentu saja beliau adalah seorang yang luar biasa, konsultan spesialis jantung dan pembuluh darah di Rumah Sakit Universitas Andalas. Nah, Sobat Sehat, kali ini saya selalu ditemanin oleh minuman Coffea. Ya, kali ini saya minumnya kopi susu. Nah, Coffea ini hanya ada di Rumah Sakit Universitas Andalas. Bagi Sobat Sehat yang berkunjung atau berobat, jangan lupa beli di Coffea Rumah Sakit Universitas Andalas, berada di lantai 1 gedung Rumah Sakit Universitas Andalas. Oke Sobat Sehat, sebelum kita bincang sehat, kita mulai dengan narasumber yang luar biasa pada hari ini. Sobat Sehat jangan lupa like, comment, and subscribe di channel YouTube kita Rumah Sakit Universitas Andalas. Oke, langsung saja kita sapa narasumber kita pada hari ini. Halo dokter, apa kabar? Kabar baik, terima kasih. Ya, terima kasih telah hadir di acara podcast kita pada hari ini, Dok. Sama-sama. Nah, terkait ini tanggal 29 September Ya, itu adalah Hari Jantung Sedunia ya, Dok, ya? Yes, World Heart Day. Oke. Setiap Hari Jantung Sedunia ini pasti ada temanya ya? Ya, betul. Sekarang aku tahu tema sekarangnya apa. Aduh, udah belakangan ini. Tema untuk hari ini tuh apa sih, Dok, sebenarnya kalau dari jantung? Kalau tema tahun Kan ini, tiap tahunnya mereka tetap ya, tema tahun ini dari World Heart Federation itu adalah Use Heart, No Heart. Jadi artinya kita harus menggunakan jantung kita sebaik-baiknya, tapi kita juga harus tahu kondisi jantung kita itu sebaik-baiknya juga. Jadi sedikit bincang-bincang sehat kita terkait dengan deteksi dini dan screening terkait dengan penyakit jantung ya. Oke Dok. Tapi Dok, untuk sebelumnya nih, aku mau tanya dulu nih sebelum bincang-bincang saya kita berlanjut tentang jantung. Saya apa sih yang motivasi dokter untuk menjadi spesialis jantung? Karena kita tahu ya penyakit paling tinggi itu di dunia mungkin ya Dok, itu jantung ya Dok ya. Ya, memang. Jadi salah satunya ya, termasuk juga di Indonesia menjadi prioritas juga selain kanker pada saat ini dan stroke. Kalau berbicara secara personal, kenapa saya berminat untuk masalah jantung? Ya, karena memang dari dulu pendidikan waktu pada saat dokter umum, memang kasus-kasus jantung itu begitu saya selesai pendidikan dokter umum itu banyak sekali kasusnya. Dan kemudian itu berkaitan dengan masalah bahwa kita berhadapan dengan kegawat daruratan di situ. Jadi bahwa kasus-kasus itu yang harus ditangani dengan cepat. Dulu saya berminatnya ya menghadapi kasus-kasus yang memang ada tindakannya yang bisa disegera diselesaikan gitu. Dulu mungkin orang banyak berpikiran ya, kalau begitu ngambilnya ke bedah mungkin ya, gitu ya. Cuman kalau bedah zaman saya dulu sepertinya banyak mayoritasnya didominasi oleh laki-laki. Ya akhirnya pada saat itu saya melihat jantung juga sebagai salah satu pilihan spesialisasi yang juga menarik. Selain juga memang pada saat itu belum banyak pilihan dari dokter umum yang mengambil untuk spesialisasi. Jadi pada waktu saya itu center untuk pendidikan jantung hanya 2 di Jakarta dan di Bandung. Dan pada saat itu di Sumatera Barat itu hanya ada almarhum Prof. Asmil Sahim yang spesialis jantung, lalu kemudian ada Dokter Sukri dan Dokter Yerizal Karani, dan saat itu baru ada Dokter Masrul. Jadi baru 4 orang dokter jantung untuk satu provinsi. Gitu. Oke, luar biasa. Oke Dok, terkait screening dan deteksi dini jantung nih, kita akan membahas bincang. Jadi Sobat Sehat itu ingin tahu apa perlu ya Dok aware dengan dirinya, gejala-gejala jantung. Seperti apa yang screening dan deteksi dini yang kita maksud ini Dok? Iya. Jadi kalau kita bicara screening, artinya kita melakukan deteksi. Jadi deteksi dan memang paling ideal sebenarnya itu kita lakukan sebelum ada gejala. Tapi kalau ada gejala, tentu itu menjadi suatu hal yang harus segera dilakukan malah.
Karena kenapa? Saat ini kan animo orang untuk melakukan aktivitas olahraga justru sudah semakin tinggi sebenarnya. Dan banyak yang merasa bahwa, oh saya bisa lari nih, saya bisa olahraga sepeda sampai 200 kilo, saya bisa renang dan segala macamnya, bahkan udah yang triathlon ya, bisa lari, bisa sepeda, dan kemudian bisa berenang di laut begitu, dan merasa bahwa kalau saya bisa melakukan olahraga itu berarti saya sehat jantungnya. Tapi itu merupakan suatu pemahaman yang sebenarnya salah, tidak tepat. Artinya apa? Bahwa dalam hal seperti itu justru melakukan aktivitas yang berat itu sebaiknya kita harus pastikan dulu kondisi jantungnya itu baik atau tidak. Itulah yang dilakukan dengan nama konsepnya adalah screening atau deteksi. Nah, itu yang kita lakukan pada orang yang sehat. Tapi kalau sudah ada bergejala, justru itu harus kita lakukan lebih wajib lagi konsepnya. Nah, itu yang dilakukan dengan konsep yang melakukan deteksi dengan gejala. Nah, kalau ditanya gejala apa yang biasanya kita membuat kita harus waspada bahwa ini harus kita pergi ke dokter spesialis jantung, maka kondisi-kondisi seperti kalau ada keluhan nyeri dada, kalau ada keluhan sesak nafas, ada keluhan berdebar, atau keluhan rasanya cepat letih atau pusing, yang mana itu dicetuskan pada saat kita melakukan suatu aktivitas atau dalam keadaan stres atau dalam keadaan emosi, yang mana pada saat itu kan beban jantung kita meningkat dan keluhan itu muncul, maka itu merupakan suatu lampu kuning lah istilahnya, kita mesti harus waspada bahwa ini kemungkinan berhubungan dengan jantung, dan pada saat itu sebaiknya kita harus memeriksakan diri ke dokter spesialis jantung. Tapi bukan berarti bahwa kalau nggak ada gejala jangan kita lakukan. Nah, artinya kenapa? Karena misalnya kita akan melakukan suatu aktivitas olahraga yang memang sifatnya berat, kita pastikan dulu bahwa kita aman. Gitu. Jadi jangan heran kenapa sering kita dengar ada orang ikut perlombaan lari maraton atau lari 5 kilo, 10 kilo, terus tiba-tiba jatuh, meninggal dunia, begitu kan. Loh, kan dia ikut lomba lari, katanya orang lari kan harusnya sehat, kok malah jadi meninggal, gitu. Nah, itu karena masalah screeningnya dari awal tuh, yang merasa bahwa, dia merasa bisa lari, berarti harusnya jantungnya sehat. Nah, itu suatu pemahaman yang harusnya kita perbaiki dari awal. Terkait olahraga, tadi kan sekarang lagi tren ya dok, kegiatan, banyak juga dok, kasus-kasus di mana abis olahraga, betul. Gitu kan, abis olahraga, jadi sobat sehat tentu harus aware juga dengan dirinya. Mungkin udah ada gejala-gejala tapi tidak disadari, biarin aja, mungkin karena capek, mungkin karena ini. Ternyata itu sangat perlu disadari ya. Ada sesak nyeri di dada, debar jantung yang kenceng gitu ya, itu benar-benar harus kita aware gitu ya. Betul. Cuma dok, aku nanya, jantung ini selain dari pola hidup kita, apa juga dari keturunan? Ada kemungkinannya diturunkan. Iya, benar. Jadi kemungkinan seseorang itu untuk dilakukan mendapatkan turunan untuk penyakit jantung, terutama yang namanya penyakit jantung koroner itu ada kalau kita memiliki orang tua kandung atau saudara kandung yang meninggal mendadak atau mendapatkan serangan jantung, yang mana kalau laki-laki usianya itu di bawah 55 tahun atau perempuan itu di bawah 65 tahun. Jadi kadang sering kalau misalnya ditanya ada turunan gitu, ada tante saya serangan jantung gitu, tapi tante itu kan bukan hubungan langsung. Jadi yang hubungan langsung itu adalah orang tua kandung atau saudara kandung. Dan itu dengan batas usia yang di bawah 55 laki-laki dan perempuannya di bawah 65 tahun. Jadi artinya misalnya kita punya orang tua ayah kena serangan jantung, tapi usianya waktu kena serangan jantung itu usianya sudah 70 tahun. Jadi ayahnya memang serangan jantung, kena jantung, tapi tidak diturunkan kepada kita. Tapi kalau misalnya ayahnya meninggal mendadak pada saat usianya 45 tahun, berarti kita kemungkinan secara genetik beresiko. Begitu deteksinya ya? Iya. Kirain tadi yang kontrol rutin, jantung kan banyak tuh dok, kontrol terus, tapi rupanya di atas umur yang dokter bilang tadi, itu beda lagi kasusnya gitu. Cuman secara kita sebagai anak tentu harus hati-hati juga dari pola kehidupan dari kedua orang tua gitu kan dok ya. Karena memang penyakit jantung ini, terutama penyakit jantung koroner itu kan sebenarnya sifatnya multifaktorial ya. Jadi artinya
nggak hanya karena masalah turunan aja, tapi sebenarnya banyak faktor seperti gaya hidup sebenarnya yang lebih dominan. Jadi ada darah tinggi, kolesterol, kemudian sakit gula, kemudian mungkin nggak ada exercise, lalu kemudian obesitas. Nah, faktor-faktor ini yang kemudian akan mempercepat terjadinya perlemakan di dinding pembuluh darah sehingga seseorang itu bisa kena serangan jantung. Jadi jantung ini tadi dokter bilang kan ini olahraga tidak boleh terlalu diporsir atau gimana. Jadi kita menjaga diri kita trauma jantung itu seperti apa sih dok? Maksudnya kita harus pola hidupnya itu seperti apa? Apabila katanya istirahat harus cukup segini, jantung itu butuhnya begini. Ada penegakan kayak gitu nggak dok? Karena kan orang kerja non-stop nih, dia nggak tahu kalau jantungnya itu harus begini. Jadi ada step-step seperti itu nggak dari dokter sarannya? Ya, sebenarnya sih prinsipnya itu memang namanya itu kan pola hidup sehat. Benar. Jadi kalau pola hidup sehat ini kita menyingkatnya itu dengan kata-kata sehat tadi. Jadi sehat itu kalau dari S-nya itu adalah tentu seimbangkan gizi. Jadi artinya makanannya, kalau di kita itu di Sumatera Barat pasien itu sering sekali bertanya, nanti pantangannya apa dok? Iya benar. Nah ini yang mesti dijelaskan bahwa di jantung itu tidak ada pantangan sebenarnya. Ya bahkan di Al-Quran aja nggak ada dibilangin bahwa ya kecuali diharamkan ya, tapi pantangan itu tidak ada. Cuma tidak boleh berlebihan gitu. Jadi artinya Anda makan yang bersantan, makan rendang boleh tapi tidak berlebihan. Lalu kemudian dari gizinya artinya yang lemak, yang gorengan, yang berminyak itu tentunya dikurangi. Jadi tidak berlebihan. Lalu kemudian dari E-nya tentu enyahkan rokok di situ. Benar. Jadi karena rokok sudah jelas itu menjadi salah satu faktor yang akan mencetuskan terjadinya kerusakan pada dinding pembuluh darah. Lalu kemudian dari H-nya kita kita perlu untuk mengevaluasi tekanan darahnya kita nantinya. Lalu kemudian kita juga harus tahu bagaimana kita berat badan itu tentu harus dikontrol ya. Kemudian kita juga harus olahraga yang secara teratur jadinya. Jadi dengan demikian maka kita bisa tahu bahwa dengan hal-hal seperti itu kita berusaha menjaga proses daripada perlemakan pembuluh darah itu pasti akan terjadi karena setiap waktu kan kita makan makanan ya, dan itu nggak bisa dihindari. Proses yang namanya perlemakan pembuluh darah atau yang namanya aterosklerosis itu sebenarnya dari sejak usia 10 tahun itu sudah terjadi. Tapi proses itu bisa dipercepat begitu seseorang itu makannya nggak terkontrol, dia merokok, dia hipertensi dan segala macamnya. Nah dalam kondisi seperti itu maka kita mencoba memperlambatnya ya tentu dengan mengontrol faktor-faktor resiko yang kita miliki. Nah kalau ditanya olahraga, kita boleh nggak dok kalau gitu olahraga? Nah olahraga diperbolehkan. Nah jadi olahraga itu yang diminta itu adalah olahraga 3-5 kali sebenarnya. Bahkan kalau bisa hampir setiap hari dengan durasi 30 menit setiap harinya. Dan frekuensinya mulai dari ringan sampai sedang, jadi seperti kayak jogging, mulainya dari kardio ya, jogging atau berenang atau sepeda santai, itu yang kita kerjakan. Nah, kalau misalnya kita mau melakukan olahraga yang sifatnya berat, inilah pada waktunya kita harus melakukan screening dulu atau deteksi dulu gitu. Jadi merasa bahwa, oh saya udah biasa jogging, tapi saya mau nyoba nih buat maraton 42 kilo. Nah, ada waktunya lah di situ Anda untuk melakukan screening, deteksi dong. Pastikan bahwa jantungnya aman nih untuk berlari 42 kilo. Nah, disitulah saatnya kita pergi ke dokter spesialis jantung untuk pastikan ya dilakukan ekokardiografi, dilakukan treadmill untuk menyatakan bahwa oke, jantungnya aman nih, silakan latihan lah yang berat untuk persiapan bisa maraton 42 kilo misalnya. Berarti intinya sobat sehat harus menjaga pola hidup sehat karena bagi dari tadi ada juga olahraga, makan, itu semua terkait dengan jantung. Kolesterol tinggi juga jantung beresiko, hipertensi juga. Jadi ada mitos atau gimana ya dok, kalau dia hipertensi itu risiko besarnya ke jantung, habis jantung bisa stroke gitu kan. Jadi banyak rentetan yang seperti itu ke jantung ya dok, memompa darah ke seluruh tubuh. Jadi kerja jantungnya itu jadi berat jika
terjadi penumpukan lemak gitu ya dok ya? Apa itu benar? Ini info-infonya begitu selalu kan, jadi jantung terkadang kita olahraga main terus ini dada yang terasa sesak tidak dihiraukan lagi karena padahal itu sudah menjadi lampu kuning ya sebenarnya benar. Gitu. Dipaksain juga kan. Betul. Benar. Jadi sobat sehat itu harus paham juga salah sesuatu yang berlebihan kata dokter. Iya, betul. Kegiatan yang terlalu berlebihan itu akan memaksa si jantung kita juga, dan si jantung kayak punya waktu-waktu tertentu juga ya dok ya. Dia terbiasa. Tadi dokter bilang untuk selalu olahraga minimal 30 menit. Jadi si jantung juga membiasakan si jantung berarti ya dok ya. Jadi kalau misalnya ditanya kapan kita menentukan waktu olahraga itu bahwa ini jantungnya sudah capek atau sudah menjadi lampu kuning bahwa kita harusnya nggak boleh lanjut lagi olahraga. Jadi sebenarnya kalau sekarang ini kan sudah banyak smartwatch yang bisa untuk menentukan detak jantung. Nah itu kita biasanya mengukurnya itu dengan 220 dikurang usia. Itulah denyut jantung maksimalnya seseorang. Jadi sebenarnya dengan 220 kurang usia itu denyut jantung yang maksimal yang boleh seseorangnya itu. Artinya kalau udah maksimal di atas itu berbahaya. Jadi idealnya itu adalah 85%-nya dari denyut jantung maksimal. Nah, itu yang sebenarnya paling ideal. Jangan sampai titik maksimal ya. Kalau udah titik maksimal itu biasanya udah yang istilahnya itu yang kerja itu bukan aerob lagi tapi udah anaerob gitu kan metabolismenya. Nah, tapi kalau misalnya kita baru mulai olahraga tapi terus kemudian ya nggak punya smartwatch, mau boro-boro gitu kan, baru mau olahraga suruh beli lagi jamnya berjuta-juta. Gimana caranya? Nah, kita bisa coba pakai namanya talk test. Jadi tes bicara. Jadi kalau misalnya kita mulai latihan dengan jogging nih, atau mulai sepedaan. Terus kita lihat aja, kalau misalnya kita melakukan sepedaan atau kita berolahraga jogging, tapi kita masih bisa ngobrol dengan teman kita, belum sampai terengah-engah, itu berarti kita masih dalam batas yang normal. Tapi ini kalau misalnya ngomongnya udah sepatah-sepatah gitu, udah sesak, nah itu berarti kita sudah di titik maksimal di situ. Itu tandanya. Nah itu tandanya yang paling sederhana. Itu istilahnya namanya talk test. Jadi tes bicara. Terkadang itu soalnya capek aja, tapi nggak ingat itu jantungnya udah ada capek aja gitu kan. Berarti udah ngos-ngosan, masih aja lanjut. Kalau udah begitu kita stop dulu, istirahat dulu. Karena kadang-kadang kan mungkin aura lagi rame-rame gitu ya. Jadi merasa bahwa yang lain masih bisa, masa kita nggak bisa ya. Jadi kalau rame-rame itu kan jiwa kompetisinya muncul ya gitu. Jadi sobat sehat kalau untuk screening jantung tuh juga bisa untuk selektif memilih olahraganya juga ya dok ya? Iya betul. Jadi intinya adalah kita mulainya itu selalu dari yang ringan dulu. Kita mungkin bisa akan sampai pada titik yang mungkin lebih berat, tapi kan itu bertahap gitu. Jadi kalau olahraga memang harus dimulai dari yang intensitasnya ringan, tapi begitu kita kerjakan secara kontinu, maka jantung itu pasti akan beradaptasi gitu. Secara kontinu mungkin dalam waktu 2 bulan, 3 bulan, kemudian intensitasnya bisa kita naikkan secara bertahap. Pokoknya si jantungnya jangan dikagetin lah ya. Nggak boleh ngoyo tiba-tiba diporsir dah. Keok jadi jantungnya. Iya, benar. Karena nggak biasa untuk dipicu lebih lagi. Jadi itulah yang memang kadang-kadang sering terjadi kenapa ada accident kalau misalnya sedang olahraga. Benar. Tapi kalau untuk jantung ini yang udah rutin berobat tuh ya dok ya? Jadi untuk kegiatan, misalnya untuk puasa, untuk apa itu aman ya? Ya, jadi nanti biasanya kita akan nilai selalu dari pasien per pasien. Tapi sepanjang kalau pasien itu cukup stabil kondisinya, yang biasa sudah di poliklinik, itu kita lihat mampu, biasanya kita akan nilai kemampuan aktivitas fisiknya, artinya mungkin biasanya tuh paling sederhana kita lihatnya dari kemampuan pasien tersebut untuk melakukan aktivitas. Itu ada 6-minute walk test namanya, tes jalan 6 menit. Kalau pasien tersebut bisa melakukan misalnya naik tangga ke lantai 2 atau jalan mungkin 200 meter tanpa ada keluhan, itu biasanya tidak ada batasan. Cuma mungkin nanti ada obat-obatan yang akan ada perubahan, mungkin dosisnya kah, atau mungkin cara pemakaiannya terkait dengan waktu puasa. Gitu. Itu bagi yang sudah terkena serangan jantung ya? Iya, betul. Kalau yang sebelum kita deteksi dini itu kan sebelum kita terdeteksi itu kita harus aware dulu seperti dokter screening tadi ya. Screening dan deteksi dini bagi yang sudah mengalami diagnosa dia terkena jantung, sakit jantung ya dok ya. Berarti kan memang
butuh konsul ke dokternya rutin gitu ya. Iya, Di jadi bawah memang kontrol konsekuensinya Iya, benar. harus makan obat rutin, Iya, benar. begitu. Tapi dok, aku mau nanya, kan dok ada yang sampai pakai cincin. Mhm. Ini yang udah lebih berat lagi ya, Mm-mm. udah pakai detak jantung segala macam. Sejauh ini dokter dengan pasien-pasien dokter, aku mau nanya ini pengalamannya. Itu apakah harapan? Kita nggak tahu ya dok ya, apakah aku boleh nanya begini sekarang ya? Karena ada juga yang ke jantung kan, dok, di keluarga saya itu terutama kan. Jadi apakah itu berisikonya lebih besar lagi kalau peningkatannya itu lebih peluang sembuhnya, misalnya kita udah tahu deteksi dini, itu lebih cepat kita tahu. Kalau udah terlanjur itu bisa cepat balik lagi nggak ke normal gitu, atau emang resikonya lebih panjang lagi gitu maksud Pak? Gitu. Ya. Jadi kalau kita bicara tentang ring atau cincin itu adalah alat yang dimasukkan ke dalam pembuluh darah koroner pada pasien-pasien yang mengalami penyempitan atau penyumbatan di pembuluh darah koroner. Nah, pembuluh darah koroner ini adalah pembuluh darah yang memperdarahi kepada otot jantung. Jadi ibaratnya saya selalu jelaskan ke pasien itu seperti pipa pengairan di sawah nih. Jadi kalau pipa pengairannya nggak lancar, otomatis kan aliran ke sawahnya jadi nggak subur. Sehingga semakin cepat diperbaiki, otomatis alirannya akan semakin cepat membaiknya, begitu. Jadi begitu semakin awal kita tahu, kita akan mencegah supaya otot jantungnya jangan sampai banyak yang rusak di situ. Sehingga kalau misalnya ada seseorang itu yang sudah terlanjur serangan jantung atau baru mau dipasang ring atau cincinnya itu dalam kondisi pompa jantungnya itu sudah menurun, tentunya prognosisnya akan berbeda dengan orang yang mungkin sudah dari awal dipasang. Kita tahu bahwa pompa jantung ini sangat-sangat krusial karena dia fungsinya kan akan memumpahkan darah ke seluruh tubuh. Jadi kemampuan pompa jantung itu adalah hal yang paling krusial di dalam jantung kita karena dia fungsinya memumpahkan darah ke seluruh tubuh. Begitu. Itu yang maksudnya dengan screening dan deteksi dini ya. Betul. Oke, untuk ini deh, udah banyak dari dokternya, Sobat Sehat, tentang deteksi dini, screeningnya, dan juga dengan dokter bilang use heart and no heart, ya kan? Gunakan jantung dan tapi harus tahu dulu jantung kita seperti apa kondisinya. Mungkin Sobat Sehat bisa dari sekarang untuk mendeteksi dini kondisi jantungnya. Jika memang ada gejala-gejala seperti dokter bilang tadi, terutama detak jantung yang kencang dan nyeri dada ya dok ya. Nah itu jangan dibiarin aja gitu ya dok ya, itu sangat berbahaya juga ya. Terus apalagi dok yang kondisi-kondisi yang lainnya, kalau udah sesak, ada berdebar, benar, ya cepat lelah. Kemudian juga mungkin ada keluhan sering tiba-tiba pusing, Itu juga suatu tanda-tanda yang mungkin harus kita waspadai. Apalagi kalau itu muncul pada saat kita sedang beraktivitas atau dalam kondisi lagi stres, lagi emosi, nah itu waspadai. Dan juga menjaga pola makan hidup sehat ya dok ya. Iya, Menjaga jantung dengan pola hidup sehat pastinya. Oke dok, untuk terima kasih untuk bincang hari ini, luar biasa. Tapi kita close statement dulu dok untuk Sobat Sehat kita. Silakan dok. Oke, baik, terima kasih. Jadi sesuai dengan tema dari Hari Jantung Sedunia tahun 2023, maka penting saya mengajak kepada para Sobat Sehat semua untuk mulai peduli kepada kesehatan jantung kita masing-masing. Jadi lakukan deteksi dan screening terhadap kondisi jantung kita masing-masing sehingga kita bisa melakukan aktivitas kita dengan kondisi jantung yang sebaik-baiknya dan seoptimalnya. Terima kasih.